Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Elsyadai Magelang. Pada saat pagi hari ini, kembali kita akan diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini ialah kesungguhan kasih yang terdapat di dalam Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana ada satu perintah Tuhan untuk Hosea mengawini perempuan sundal. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana Israel yang berselingkuh. Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencintai bangsa Israel seperti Hosea mencintai istrinya. Tuhan ingin memakai Hosea untuk menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Kalau kita pelajari, Bapak Ibu saya yang berkati oleh Tuhan, kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang mapan. Tetapi kondisi yang mapan, kondisi yang seperti ini sayangnya tidak diimbangi dengan kehidupan moral yang baik. Kalau kita baca keseluruhan dari kitab Nabi Hosea ini, bagaimana kekayaan yang diperoleh oleh bangsa Israel itu mereka peroleh dengan tidak jujur. Mereka menyembah berhala dan juga mereka menolak nabi-nabi Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan bangsa Israel ialah bangsa pilihan Allah. Tetapi justru Israel selingkuh. Israel tidak setia kepada Allah. Dan kalau kita melihat pada pasal yang pertama ini, dalam perkawinan Hosea dengan Gomer, mereka memiliki anak-anak yang bernama. Yang pertama kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, Hosea 1 ayatnya yang keempat. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Anak yang pertama diberi nama Yisrael. Yisrael memiliki arti Allah menabur. Namun yang dimaksud di sini bukanlah Allah menabur berkat, melainkan Allah menabur hukuman. Terlebih bagi Yehu dan keturunannya. Secara manusia hal yang sulit ya, karena bagaimana Tuhan menyuruh Hosea mengawini perempuan sundal, lalu dia harus memperanakan anak dengan arti nama yang tidak baik, yaitu Allah menabur hukuman. Tetapi kita melihat bukan berhenti sampai di Israel saja. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, anak Hosea yang kedua. Dalam ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, "Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Kita lihat ternyata Hosea dan Gomer ini memiliki anak lagi. Kalau yang pertama Yisrael, yang kedua ialah Lo-ruhama. Lo-ruhama ini juga memiliki arti yang tidak baik. Lo-ruhama memiliki arti tidak ada belas kasihan. Ini merupakan gambaran akan cara Tuhan menghukum. Jika bangsa Israel tidak mau bertobat, maka mereka akan dihukum. Artinya tidak ada lagi belas kasihan bagi mereka. Lalu bukan hanya berhenti di Lo-ruhama, ternyata mereka memiliki anak lagi. Anak yang selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Hosea pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. "Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Anak yang ketiga, yaitu Allah menyuruh mereka memberi nama Lo-ami. Lo-ami memiliki arti kamu bukan umatku atau aku ini bukan Allahmu. Seperti yang dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-9. Dan kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-8, di situ ada kalimat sesudah menyapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam tradisi Israel sesudah umur 3 tahun anak-anak akan disapi. Artinya Tuhan memberi waktu atau kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat supaya tidak terjadi loruhama, supaya tidak ada lagi belas kasihan. Tetapi kalau mereka tidak bertobat juga, maka akan terjadi Lo-ami, yaitu Tuhan berkata kamu ini bukan umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Namun dalam keadaan yang demikian, apakah tidak ada lagi harapan bagi Hosea? Tentunya ada Bapak Ibu, karena Allah ialah kasih. Di akhir cerita kita akan menemukan bagaimana Hosea akan menunjukkan suatu kasih yang sesungguhnya. Ini merupakan gambaran tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Hosea pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, ada janji keselamatan bagi bangsa Israel. Kita melihat dalam ayat yang ke-11 dikatakan orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yisrael itu. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Yisrael memiliki arti yang tidak baik. Bagaimana Allah menabur mereka, tapi bukan menabur berkat, melainkan menabur hukuman. Artinya Allah akan mencerai-beraikan mereka. Tetapi ketika mereka mau bertobat, mereka akan dikumpulkan kembali untuk pemulihan. Lalu ya dalam ayat yang ke-12 dikatakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lo dalam bahasa Ibrani memiliki arti bukan atau tidak. Dan ketika pemulihan terjadi, nama mereka bukan lagi Lo Ruhama, bukan lagi Lo Ami, melainkan Ruhama, artinya ada belas kasihan. Dan Ami, artinya kamu ini adalah umatku. Luar biasa Bapak Ibu ketika pemulihan terjadi, ketika ada pertobatan. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa, kesungguhan kasih-Nya bagi bangsa Israel. Dan arti nama Hosea itu sendiri adalah Tuhan Juru Selamatku. Sebagaimana Dialah yang menjadi juru selamat kita yang begitu sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Meskipun mungkin kita memiliki latar belakang yang kurang baik, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti Hosea yang mengasihi istrinya. Walaupun mungkin latar belakang kita tidak sama seperti Hosea ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita seringkali tanpa disadari ataupun disadari kita seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan rindu kita kembali kepadanya. Tuhan rindu ada pertobatan dari dalam diri kita. Dan Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah bukti kesungguhan kasih Allah bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tanggapi kasih Tuhan yang luar biasa itu dengan respon yang benar, yaitu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, mengubahkan setiap kehidupan kita, dan kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biar firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita kembali untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa nyata di dalam setiap kehidupan kami. Seperti Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar kepada bangsa Israel, begitu juga kasih-Mu yang besar yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali jauh dari hadapan-Mu, kalau kami seringkali tidak setia kepada-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memiliki hidup yang di dalam pertobatan, untuk kami tetap setia mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami pegang dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.